Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desriani Nurul Izmi dengan NPM 114. Di sini saya akan mereview mengenai kinerja SDM atau standar kinerja untuk memenuhi salah satu tugas dari dosen mata kuliah penilaian kinerja sumber daya manusia. Baik, yang pertama ada di konsep penilaian kinerja itu positif, bukan untuk menemukan mana pegawai yang bekerja dengan baik dan pegawai yang bekerja dengan tidak baik. Tapi justru untuk mendorong supaya semua pegawai mengerjakan pekerjaan sebaik mungkin. Karena di dalam penilaian kinerja SDM itu ujungnya adalah konsekuensi atau feedback, di mana feedback bisa bersifat material atau non-material. Baik, dalam penilaian kinerja memiliki syarat, yaitu yang pertama ada job related, kedua practice, ketiga terstandarisasi. Artinya kita hanya boleh mengukur aspek-aspek penting yang memang penting. Jadi di dalam penilaian kinerja kita tidak usah mencari-cari apa yang menjadi output dari sebuah pekerjaan secara keseluruhan, hanya aspek-aspek penting saja dan tentunya mudah dipahami dalam mencapai output atau standarnya. Penilaiannya pun bisa dilakukan atau dinilai oleh karyawan itu sendiri atau evaluator. Standar kinerja. Kita tidak akan bisa menilai kinerja apabila tidak ada standar kinerja, karena standar kinerja itu sendiri adalah tolak ukur yang digunakan untuk mengukur hasil pekerjaan seseorang. Jadi sebelum perusahaan menentukan mengambil kebijakan akan melakukan penilaian kinerja, maka yang pertama harus dilakukan yaitu memastikan ada uraian jabatan atau memastikan adanya standar hasil kerja atau standar kinerja. Contohnya jabatan SPP yang di kelompok saya, yaitu sebuah jabatan di perusahaan garment, dan produk yang dihasilkan yaitu berupa celana dan baju. Secara umum, sebagai SPP dia menjalankan fungsi manajemen dari mulai membuat perencanaan sampai penganalian atau mengawasi pekerjaan tugas bawahannya, dan di dalamnya juga terdapat tugas, KPI dan evaluasi kerja. Yang di kolom pertama itu ada tugas, kedua ada KPI, ketiga ada evaluasi. Yang pertama itu mengelola tim. Dengan KPI-nya penyelesaian tugas yang dilakukan oleh masing-masing tim atau deadline-nya 1 hari. Dan evaluasinya sendiri yaitu penyelesaian target berupa celana yang siap di packing. Yang kedua itu mengawasi jalannya produksi. Dengan KPI-nya jumlah produk yang dihasilkan. Evaluasinya sendiri yaitu 13 produk setiap hari yang harus dikirim oleh PT Garment tersebut. Jadi selain mengawasi juga harus bisa menghasilkan produk yang udah ditentukan. Justru yang udah ditentukan dan bisa langsung dikirim ke bagian finishing. Yang ketiga yaitu memberi target yang harus selesai diproduksi. KPI-nya sendiri yaitu evaluasi target produksi. Evaluasinya penilaian barang yang lulus
pemeriksaan dan barang reject. Mungkin sekian pembahasan saya mengenai kinerja SDM. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Ina selaku dosen mata kuliah penilaian kinerja SDM yang udah ngasih saya materi yang cukup saya bisa pahami, walaupun dengan kondisi seperti sekarang yang nggak bisa tatap muka, tapi ada apa? Jadi bisa lewat online dan materinya cukup saya bisa pahami. Semoga pandemi COVID ini cepat selesai, semuanya bisa kembali normal lagi, bisa belajar dengan tatap muka lagi, agar mahasiswanya sendiri pun lebih memahami lagi tentang materi yang diberikan. Semoga sekeluarga diberi kesehatan, lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.